Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, materi tentang gangguan penyalahgunaan zat. Saya perkenalkan ya, kelompoknya ada Ismi Maduryani, Amalia Eka Kurniasari, Cecep Andirwan, Rizky Purnama, Dila Meilita, Intan Biwayu Agustin, Sylvia Gazela, dan Otnil Giovanni. Pengertian penyalahgunaan zat. Gangguan penyalahgunaan zat terjadi ketika seseorang menggunakan obat ataupun zat tertentu yang tidak legal. Bisa merupakan obat yang diresepkan atau bahkan obat yang bisa dibeli sendiri di apotek dengan dosis yang seringkali tidak sesuai. Gangguan penyalahgunaan zat juga dikenal dengan substance abuse disorder, yaitu obat atau zat yang seringkali disalahgunakan oleh orang dengan gangguan penyalahgunaan zat adalah rokok dan produk mengandung tembakau lainnya, marijuana, kokain, dan alkohol. Selain itu, bisa juga berupa obat diresepkan seperti obat penghilang nyeri, golongan opioid, obat untuk attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), dan obat untuk gangguan cemas. Obat dijual bebas yang paling sering disalahgunakan adalah obat batuk dan pilek yang mengandung dextromethorphan. Jika dikonsumsi dalam dosis yang tidak benar, obat tersebut dapat menyebabkan keracunan. Berikut beberapa gejala. Yang pertama, kehilangan minat pada hal yang dahulu disukai. Yang kedua, mengalami masalah dan interaksi sosial atau pertemanan. Yang ketiga, tidak lagi menjaga atau memelihara diri sendiri. Yang keempat, lebih sering menyendiri. Yang kelima, makan lebih banyak atau justru lebih sedikit dari biasanya. Yang keenam, pola tidur berantakan. Ketujuh, emosi berubah-ubah dengan cepat. Kedelapan, langsung marah besar bila dikonfrontasi tentang penyalahgunaan obat. Yang kesembilan, sering berbohong demi menggunakan obat. Penyebab gangguan penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan zat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Penyebab penyalahgunaan zat-zat tersebut dilihat dari faktor internal, yaitu faktor keluarga, ekonomi, dan kepribadian. Dilihat dari faktor eksternal, yaitu faktor pergaulan bebas dan faktor sosial atau masyarakat. Faktor penyebab gangguan penyalahgunaan zat, 1, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Fungsi dari analisis faktor internal adalah mengungkapkan apa yang menjadi penyebab penyalahgunaan zat dari sudut ekonomi, keluarga, dan kepribadian. 2. Faktor eksternal. Fungsi analisis faktor eksternal adalah mengungkapkan penyebab penyalahgunaan zat yang dilakukan tokoh utama dari luar dirinya, terutama dalam pergaulan yang kurang terkontrol. Next. Untuk faktor internal terdapat 3 faktor, yaitu pertama, faktor keluarga. Jika hubungan seseorang dengan keluarga kurang harmonis atau broken home, maka seseorang akan lebih mudah merasa putus asa dan frustasi. Akibat lebih jauhnya nanti, orang itu akhirnya mencari kompensasi di luar rumah dengan menjadi akar penyalahgunaan obat. Jadi, ketika seseorang di dalam keluarga itu sedang berantakan, penyalahgunaan obat itu sebagai pelarian untuk mereka. Di mana dengan demikian, keluarga yang harmonis itu rentan bisa menjadi korban penyalahgunaan obat. Lalu yang kedua, ekonomi. Untuk dapat memperoleh narkoba harus mengeluarkan banyak uang karena harga yang cukup mahal. Seseorang secara ekonomi cukup atau mampu, tetapi kurang memperoleh perhatian cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan pergaulan yang salah, akan lebih mudah terjerumus menjadi pengguna narkoba. Jadi, ini mungkin sama halnya dengan adanya kurang kasih sayang dan perlindungan diri dari keluarga. Jadi, ketika seseorang menilai ekonomi cukup, tapi beliaunya tidak terpenuhi rasa cinta yang ada di dalam dirinya atau tidak terpenuhi kasih sayang, tidak cukup untuk kasih sayang ada dalam dirinya, maka dia akan mencari pelarian lain
keluar, yaitu dengan penyalahgunaan obat. Dan faktor ekonomi itu bisa jadi salah satu faktor karena bagi dia untuk mengeluarkan uang membeli obat-obat narkotika itu cukup mudah mungkin. Jadi dia bisa menggunakan ekonominya dia untuk mendapatkan kepuasan dengan menggunakan narkotika. Lalu kepribadian. Faktor yang ketiga, kepribadian. Apabila kepribadian seseorang kurang baik, labil, dan mudah terpengaruh orang lain, maka akan lebih mudah terjumus dalam jurang penggunaan zat. Jadi ketika seseorang tidak memiliki prinsip hidup atau seseorang yang masih bisa terbawa kemana-mana, maka pergaulan itu sangat mempengaruhi seseorang. Jika seseorang yang rapuh dari dalam, karena mungkin tadi yang seperti yang dijelaskan di atas, tidak ada kasih sayang dari keluarga atau tidak ada pembekalan dari keluarga, maka pergaulan yang salah itu akan membuat dia terjumus pada penyalahgunaan obat. Sehingga dari hal ini bisa dilihat faktor terpenting adalah dari faktor keluarga. Jika dari faktor keluarga itu seseorang bisa kuat membentengi diri dan terpenuhi cintanya, terpenuhi kasih sayang atau perhatiannya, maka dia tidak akan mencari pelarian dengan menggunakan narkotika. Oke, selanjutnya next. Lalu yang selanjutnya faktor eksternal. Faktor pergaulan bebas yang pertama. Jika seseorang berkumpul sembarangan, artinya masuk ke dalam pergaulan anak-anak yang menjadi pengguna zat terlarang, bisa berakibat fatal. Terlebih lagi, bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah akan lebih mudah terjerumus. Seperti yang tadi, internalnya jika dia tidak memiliki kepribadian cukup kuat untuk memegang teguh prinsip atau memiliki prinsip dalam itu juga semacam tujuan hidup gitu deh, maka seseorang itu akan cenderung ikut-ikut temannya gitu. Lalu karena kenapa pergaulan itu bisa mempengaruhi seseorang untuk ikut-ikut menggunakan zat terlarang? Karena ketika seseorang berada dalam sebuah komunitas, maka dia akan ingin merasa diterima. Sehingga agar untuk bisa diterima oleh komunitasnya, maka dia akan mengikuti apa yang diinginkan oleh komunitasnya. Jadi jika seseorang masuk ke komunitas dengan menggunakan penggunaan zat terlarang, maka agar dia bisa diterima oleh teman-temannya, agar dia terpenuhi rasa kasih sayangnya. Karena kan kalau orang dengan teman-temannya itu dia bisa memiliki rasa diterima, rasa disayangi, kehadirannya dianggap kayak gitu, maka dia untuk memenuhi hal itu, agar dia bisa dapat hal itu, maka dia akan mengikuti teman-temannya dengan menggunakan zat terlarang tadi, agar bisa diterima. Lalu faktor yang kedua, faktor sosial atau masyarakat. Lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol, dan memiliki organisasi yang baik akan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan zat. Sebaliknya, remaja yang tinggal di lingkungan yang negatif, maka akan mudah terpengaruh penyalahgunaan zat. Sekali lagi, pergaulan sangat berpengaruh dalam hal ini. Jika seseorang masuk ke lingkungan yang baik, maka dia akan menjadi baik. Jika seseorang masuk ke lingkungan yang buruk, maka dia juga akan ikut menjadi buruk. Karena itu juga berpengaruh pada kepribadiannya. Jika memang seseorang kepribadian masih labil, maka dia akan bisa mudah terpengaruh dengan lingkungannya. Oke, cukup. Selanjutnya ada macam-macam gangguan penyalahgunaan zat. Yang pertama itu ada substance use disorder. Substance use disorder ini merupakan pola penggunaan zat yang menghasilkan simptom menggunakan zat yang diteruskan oleh individu meski individu tahu dan mengalami akibatnya. Yang kedua itu ada substance induced disorder. Ini termasuk intoksikasi, putus zat, gangguan mental yang diindukasi oleh zat termasuk psikosis akibat penggunaan zat, gangguan bipolar dan yang terkait penggunaan zat, gangguan cemas akibat penggunaan zat, gangguan depresi akibat penggunaan zat, gangguan obsesif kompulsif akibat penggunaan zat, gangguan disfungsi seksual akibat penggunaan zat,
delirium akibat penggunaan zat, dan gangguan neurokognitif akibat penggunaan zat. Kriteria diagnosis gangguan penyalahgunaan zat. Yang pertama adalah gangguan mood yang menonjol dan terus-menerus yang mendominasi gambaran klinis. Yang kedua ditandai dengan suasana hati yang tertekan atau minat atau pembelaan yang sangat pasti berkurang dan dalam semua atau hampir semua aktivitas. Yang ketiga ada bukti dari anamnesis pemeriksaan fisik atau temuan laboratorium dari keduanya dari ciri ke-1 dan kedua. Selanjutnya, 1. Gejala dalam kriteria berkembang selama atau segera setelah keracunan zat atau penarikan atau setelah terpapar obat. Yang kedua, zat atau obat yang terlibat mampu menghasilkan gejala di kriteria 1. Selanjutnya ada gangguan tersebut tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan depresi yang bukan substansi atau induksi obat. Bukti seperti gangguan depresi independen termasuk berikut ini. Lanjut. Gejala tersebut mendahului dimulainya penggunaan zat atau obat. Gejalanya pertama bertahan untuk jangka waktu yang substansial, misalnya sekitar 1 bulan setelah pemberhentian atau pemberhentian akut, penarikan atau keracunan parah. Atau ada bukti lain yang menunjukkan keberadaannya dari gangguan depresi non-substansi atau obat induksi independen, misalnya riwayat episode berulang yang tidak berhubungan dengan zat atau obat. Selanjutnya ada gangguan tidak terjadi secara eksklusif selama delirium. Selanjutnya lagi, gangguan tersebut menyebabkan gangguan tersebut menyebabkan distres atau gangguan yang signifikan secara klinis pada sosial, pekerjaan, atau area fungsi penting lainnya. Jadi gangguan tersebut sudah mengganggu kegiatan sosialnya. Catatan, diagnosis ini harus dibuat daripada diagnosis keracunan zat atau penarikan zat hanya jika gejala dalam kriteria 1 mendominasi gambaran klinis ketika mereka cukup parah untuk menjamin perhatian klinis. Catatan pengkodaannya yaitu kode ICD 9-CM dan ICD-10-CM untuk zat atau pengobatan. Gangguan depresi yang diinduksi yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Perhatikan tabel ICD-10. Tabel ini juga dapat ditemukan di DSM-5, kalian bisa cek sendiri atau bisa screenshot di layar ini. Menurut DSM-5, para klinisi menyilakan untuk menekankan keparahan penggunaan tergantung pada berapa banyak simptom yang terindikasi. Jika ada 2-3 simptom mengindikasikan penggunaan zat itu ringan. Kalau ada 4-5 simptom penggunaannya berarti sedang. Jika ada 6 atau lebih dari 6 simptom itu termasuk diindikasikan berat. Selanjutnya. Contoh kasus, kajian kasus narkoba dilakukan pada pecandu narkoba yang kini abstinen di rumah rehabilitasi narkoba. Subjek merupakan seorang laki-laki berusia 22 tahun. Subjek mulai menyalahgunakan zat sekitar kelas 3 SMP. Kemudian subjek putus sekolah di kelas 2 SMK akibat penyalahgunaannya. Subjek mengalami overdosis yang berdampak stroke. Selama 4 bulan terakhir, subjek terlihat murung, tidak bersedia mengikuti kegiatan dan hanya berdiam di kamar. Subjek juga terlihat minim bicara, bahkan suaranya sangat lirih, hampir tidak terdengar. Selain itu, subjek terlihat enggan bergaul dengan residen lain. Nafsu makan subjek juga menurun. Subjek juga pernah melakukan 2 kali percobaan bunuh diri selama menjalani rehabilitasi. Selain itu, subjek juga mengalami kesulitan tidur. Kondisi fisik subjek terlihat memprihatinkan. Sekujur kulit, tangan dan kaki dipenuhi penyakit kulit seperti koreng dan kudis. Kutu-kutu dan sela-sela jari subjek juga terlihat kotor tidak terawat. Next. Aksis 1, F1X 21 sindrom ketergantungan kini absisten tetapi dalam situasi yang terlindungi seperti komunitas terapeutik. F32.1 sindrom depresi sedang sebagai gangguan komorbid. Aksis 2 kepribadian introvert.
Aksis 3, stroke yang mengakibatkan kelumpuhan pada tangan dan kaki kanan. Aksis 4, ditelantarkan ibu mendapatkan penolakan dari keluarga besar dan lingkungan masyarakat. Aksis 5, GAF 60-51 gejala stroke, disabilitas sedang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan penyalahgunaan zat. Yang pertama ada detoksifikasi. Jadi tujuan detoksifikasi ini untuk memungkinkan agar berhenti mengkonsumsi obat yang menimbulkan kecanduan secepat dan seaman mungkin. Detoksifikasi ini mungkin melibatkan pengurangan dosis obat secara bertahap atau penggantian sementara dengan zat yang lain. Selanjutnya adalah untuk menangani overdosis opioid. Dalam overdosis opioid ini menggunakan naloxone atau antagonis opioid. Jadi dua hal itu dapat diberikan oleh pengidap darurat atau siapa saja yang mengalami overdosis. Naloxone itu dapat membalikan efek obat opioid secara sementara. Next. Lalu selanjutnya ada terapi perilaku. Terapi perilaku yaitu bentuk psikoterapi yang dapat dilakukan oleh psikolog atau psikiater, atau juga mungkin membutuhkan konseling dari konselor alkohol dan narkoba yang berlisensi. Terapi dan konseling bisa dilakukan dengan individu, kelompok, atau kelompok. Individu, keluarga, atau kelompok. Lalu selanjutnya ada terapi kelompok. Sesuai namanya, terapi ini melibatkan pecandu yang memiliki masalah yang sama, sekitar 5-10 orang dalam satu kelompok, yang bermanfaat. Manfaat yang didapat dari terapi kelompok yaitu mengetahui bahwa kecanduan adalah gangguan kronis dengan bahaya yang bisa kambuh lagi. Kombinasi pengobatan dan terapi individu atau kelompok adalah yang paling efektif. Pendekatan pengobatan ini atau terapi ini menangani situasi individu dan masalah medis, psikiatris, dan sosial yang terjadi bersamaan sehingga dapat mengarah pada pemulihan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas atensinya dan selamat malam.